Kapan disebut panik? Kalau istri dan pacar hamil. Banyak yang mengira saya berdoa. Bener. Tepuk tangan buat 3 finalis yang luar biasa. Sekarang saya merasakan bagaimana perasaan kalian ketika berdiri di sini. Deg-degan. Mungkin kalian takut kalau nggak ada yang tertawa. Tapi itu udah lewat, saya lalui dulu-dulu. Karena yang lebih menakutkan justru kalau ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Itu lebih menakutkan. Jadi juri itu nggak gampang. Jadi peserta juga gampang. Tegang memang di sini ya. Kadang-kadang kita harus tahu, bisa membedakan mana sih kapan tegang, kapan stres, dan apa yang disebut panik. Ada 4. 3. Ya. Kapan Anda merasakan tegang, stres, panik? Bagi orang yang sudah berkeluarga seperti saya tahu persis. Tegang itu dirasakan, saya rasakan saat istri hamil. Itu nunggu kelahiran, persiapan ke depannya itu tegang. Kapan stres? Saya rasakan kalau pacar hamil. Itu stres, lebih tinggi dari tegang. Kapan disebut panik? Kalau istri dan pacar hamil. Itu panik, penyelesaiannya beda-beda. Kalau Anda sudah seusia saya, tahap berkeluarga sudah dilewati, semuanya akan gampang. Istri saya sempat saya ajak ke dokter karena mengeluh. Setelah konsultasi saya tunggu dulu, stres kata dokter, stres. Terus saya tanya hasilnya apa? Stres, disuruh ngajak jalan-jalan kemana kek? Ke luar negeri, ke Eropa, ke Asia Tenggara. Kemana pun lah. Akhirnya tanya, kita kemana Pak? Kita ke dokter lain aja lah. Ini kayaknya dokter nambah stres, istri hilang pindah ke saya ya kan? Makanya kadang-kadang saya sering bingung sama solusi dari dokter. Makanya saya nggak pernah pengen jadi dokter. Dan nggak pernah ada satu dokter pun yang pengen jadi saya. Ya, kalau ketemu anak muda ini saya senang, muda, semangat. Pasti semua punya handphone ya. Yang punya handphone angkat tangan. Semua punya. Tebakan saya benar. Ini saya beritahu, saya orang yang menghargai prestasi. Saya pertama kali punya handphone, nggak sembarangan. Saya ini orang yang berprestasi. Saya juara 1 lomba lari dulu, dapat handphone. Saingannya nggak tanggung-tanggung. Orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone. Ya saya dulu copet. Loh, untung saya juara 1 larinya. Kalau enggak saya udah dibakar massa. Pesannya apa? Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi, apalagi hal positif. Ya, ingat itu. Makanya saya orang yang gak suka dibelas kasihannya. Apapun harus karena prestasi. Dulu background saya, mohon maaf, saya sejak SD sampai SMA saya selalu ranking. Kadang 40, kadang 39 ya. Tapi saya Olimpiade Matematika, saya ingat betul, mulai SD SMP selalu dikirim mewakili sekolah. Dan saya selalu juara 1, lomba lari. Ya karena begitu Olimpiade Matematika dibagi soalnya, saya langsung lari. Dan bakat itu nurun ke anak saya. Anak saya juga, benar anak saya itu yang pertama cowok, wah larinya bukan biasa, jarak jauh. Anak saya lari udah 2 bulan belum balik. Itu yang cowok, yang adiknya beda, olahraga juga tapi dia apa? Lompat tinggi lah. Istri saya telepon, tadi sore jam 4 lompat, sampai sekarang belum turun.
Anda bisa membayangkan prestasi anak-anak saya. Saya senang semua tertawa kompak-kompak ini kan, loh yang cantik ngumpul yang cantik. Yang ganteng ada nggak? Ngumpul yang ganteng, yang jelek nyebar. Ini kan, bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul, lebih cepat ketahuan. Tapi saya bukan pamer, saya sudah hampir 5-6 tahun terakhir ini sering diundang jadi motivator. Jadi saya beri semangat untuk yang merasa jelek. Tepuk tangan buat yang merasa jelek. Gak apa-apa diberi semangat. Nah, yang tepuk tangannya kenceng berarti merasa jelek ya. Ingat, jangan pernah minder jadi orang jelek. Karena Anda akan bangga kalau cakep. Dan bagi yang jelek, ingat ya, walaupun jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Walaupun jelek, jangan takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Oh, Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut. Jelek tapi profesional. Tidak mengambil porsi takut orang lain. Itu profesional. Kenapa kita sukses? Karena profesional. Saya akan berbagi tips bagi Anda nanti kalau Anda sudah terjun di dunia yang sebenarnya. Ini kompetisi ada akhirnya, tapi setelah ini kehidupan Anda tidak ada akhirnya secara karir. Ada 4 pantangan yang harus dihindari oleh komika. Ya, jadi itu. Ini harus dihindari, jadi disebutkan aja nggak boleh. Harus dihindari. Kalau Anda sampai menyebutkan salah satu dari 4 ini, bahaya. Saya nggak berani sampai sekarang menyebut. Yang kelima adalah, kalau yang kelima saya berani karena yang 4 ini yang nggak boleh. Ya, yang kelima nggak ada karena kan cuma 4.